Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mubarok. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SDN Trowulan pada materi pelajaran 6 semester genap. Hidup damai dalam kebersamaan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, tangan kanan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sudah mandi pagi semua? Sudah. Sudah sarapan pagi? Oh iya, satu lagi. Tadi sudah sholat subuh? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin doanya, maju ke depan.
kita menyanyikan lagu nasional supaya kita belajarnya lebih semangat. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, saya absen hari ini ya. Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Adifa Bintani Haibah hadir. Ahmad Amal Sobar, Anin Dia Agustina, Anin Dia Saputri, Arya Bagus Saputra, Ayu Dia Kirana, Citra Kirana, David Nur Cahyo, Dinda Setiandriani, sakit? Ya. Gilang Ramadan, Hafid Gaza, Intan Deviana, Kenzo Arjuna, Keilani, Leilani, Keila Adiba Eka Jani, Maharani, Muhammad Jeffrey, Muhammad Nizam, Muhammad Erlangga Jufar, Muhammad Alif Kolbi, Muhammad Ashraf, Muhammad Alvin, Nabila Kalista, Naila Sabilal Mazaya, Nova Aulia, Rifandra Nugra, Rizal Saputra, Risma Bianggraini, tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ya. Zaid Nur Zidki, Zian Nyawa Bumi. Ya. Baik anak-anak, yang tidak hadir hari ini ada 2 karena sakit ya. Pelajaran minggu kemarin kita membaca surat apa? Surat Ali Imran. Ya, ayat ke berapa? Ke 64 dan juga surat ayat. Coba kalau masih ingat, dibaca surat Ali Imran ayat 64 bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang surat Al-Baqarah ayat 256. Yuk, kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pinter sekali semuanya. Hari ini Pak Mubarok akan menjelaskan pelajaran 6 ya. Kita lanjutkan hidup damai dalam kebersamaan. Baik anak-anak, kita masuk di materi hidup damai dalam kebersamaan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami makna surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. 2. Siswa dapat menganalisis berbagai bentuk konflik dan penyebabnya. 3. Siswa dapat mencari solusi untuk mengatasi konflik berdasarkan nilai-nilai Islam. 4. Siswa dapat mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. 5. Siswa dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Ya. Hidup damai dalam kebersamaan. Contoh konflik animasi yang sering terjadi pada siswa-siswi. Coba diperhatikan. Ini adalah contoh animasi yang sama-sama tidak mau mengalah untuk menyeberang di jembatan. Karena jembatannya sempit, kedua arah saling berlawanan, tidak ada yang mau mengalah. Bahkan ada yang lebih kecil malah dilempar. Karena mentang-mentang besar. Tapi yang kecil lolos, lalu dilempar lagi. Nah, karena tidak saling mengalah, tidak mau saling bergantian, maka apa yang terjadi? Sama-sama terjatuh. Nah, yang kecil sama kecil, jembatannya juga kecil, sama-sama tidak mau mengalah. Yang besar tidak mau mengalah, yang kecil
justru mau mengalah. Nah, itu adalah contohnya di dalam hidup damai dalam kebersamaan. Yang kita petik dan kita ambil hikmahnya dari video tersebut adalah saling mengalah supaya keduanya selamat sampai tujuannya, ya. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillahi fa in tawallau Fa'in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia siapa? Allah dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Yang artinya, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk tidak memaksa orang non-muslim memeluk Islam kecuali dilandasi dengan keimanan terhadap Allah. Di sisi lain, Allah meyakinkan orang-orang yang telah memeluk Islam, jika mereka telah berada di jalan yang benar, ibarat berpegang pada tali yang kuat. Nah, itu adalah gambaran kalau berkelahi atau bertengkar, ya, maka tidak akan selamat dan tidak berpegang pada tali Allah yang kuat. Sikap apa yang kita ambil dari pelajaran ini adalah sikap toleransi antar umat beragama. Supaya apa? Supaya hidup damai dalam kebersamaan. Sikap toleransi beragama, satu, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Nah, tidak boleh kita memaksakan agama kita terhadap orang lain untuk bisa mengikuti agama kita, apalagi dengan memaksakan keyakinan kita kepada seseorang yang sudah punya keyakinan. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Barangkali di kanan kiri, sebelah rumah, tetangga di rumah, tetangga di desa, teman satu kelas, teman satu sekolahan,
pasti ada yang berbeda keyakinan. Maka kita tidak boleh memaksakan kepada mereka untuk masuk dalam keyakinan kita. Ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga adalah tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Sangat tidak boleh itu, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 29, ya, tentang beragama dengan bebas, pasal 29 itu, ya. Tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Kita mayoritas sebagai muslim, sebagai orang Islam, harus melindungi yang minoritas yang beragama selain kita atau yang berkeyakinan selain kita. Seumpama ada teman kita yang satu kelas dan mereka berkeyakinan atau beragama lain, lalu kita main ke rumahnya pada hari Minggu lagi, ya, teman kita yang beragama lain dan berkeyakinan lain pada hari Minggu adalah hari dia beribadah ke gereja, ya, maka kita harus menghormati teman kita yang mau menjalankan ibadah. Lalu teman kita yang beragama Hindu atau beragama Buddha main ke rumah kita. Kalau sudah waktunya kita beribadah, waktunya kita sholat, kita juga harus melaksanakan sholat dengan cara minta maaf kepada temannya yang beragama lain bahwa saya harus melaksanakan ibadah. Lebih-lebih hari Jumat, yang laki-laki wajib sholat Jumat. Nah, kalau sudah seperti itu kehidupan kita di negara Indonesia akan terasa damai, akan terasa tentram kalau semua antar umat beragama itu saling menghormati, saling menghargai. Maka yang terjadi adalah kehidupan yang damai. Baik, saya lanjutkan. Toleransi menurut Islam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, karena agama tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kita mengambil hikmah dari toleransi menurut Islam ini supaya hidup di negara kita bisa menjadi damai, bisa menjadi tentram. Baik anak-anak, sampai di sini Pak Mubarok menjelaskan tentang hidup damai dalam kebersamaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalian mau bertanya apa? Coba diulangi yang keras. Apa toleransi beragama itu? Ya, akan saya jawab. Toleransi beragama yaitu sikap terbuka, saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Karena pertanyaannya yaitu toleransi beragama. Jadi harus tahu perbedaan pada keyakinan. Kalau toleransi antar suku beda lagi nanti ya. Nah, itu jawabannya. Sudah jelas? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, angkat tangan. Siapa yang bertanya? Oh ya. Baik, Jufar. Bagaimana batasan toleransi dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat? Bagaimana batasan toleransi Dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat. dalam hidup di lingkungan masyarakat, gitu ya. Nah, kita harus punya toleransi hidup di masyarakat itu karena kita hidup di dalam atau di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Barangkali tetangga kanan kiri kita itu beragama atau berkeyakinan lain. Nah, itu kalau mereka beribadah, kita tetap harus saling menghormati dan saling menghargai sebatas di dalam kehidupan, tidak boleh mencampuri dalam ibadah. Begitu juga toleransi antar suku. Seumpama di lingkungan kita itu banyak berbeda suku, maka kita tidak boleh mengejek atau mengolok-olok suku lain, karena nanti mengakibatkan pertengkaran. Maka dari itu kita harus selalu menjaga toleransi. Baik anak-anak, kalau sudah selesai, Pak Mubarok akan menunjuk kalian untuk presentasi ke depan, ya. Kalau sudah selesai, kira-kira siapa ya? Jatuhnya ini tangan ini kemana ya? Citra. Nah, oke. Citra, presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan pertanyaan nomor 1.
Bagaimana anak-anak? Benar apa enggak? Iya, tepuk tangan untuk teman kita, Citra. Yang mau presentasi ke depan lagi. Ini jatuhnya ini telunjuk ke siapa ya? Ambil munyer-munyer ini ya. Belajar harus menyenangkan. Kelihatannya menunjuk ke situ tapi iya, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kita menjaga kerukunan dalam keberagaman? Dengan cara saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bagaimana jawabannya? Terima kasih, tepuk tangan, Asra. Telunjuk akan berjalan lagi. Jatuh ke siapa ya? Jatuh ke Jufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa pentingnya hidup damai dalam masyarakat agar tidak ada konflik dan perselisihan? 2. Agar negara menjadi kuat dan maju. 3. Agar semua orang merasa nyaman dan bahagia. Bagaimana? Jawab Jufa. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jufa. Setelah kalian mempelajari pelajaran 6 hidup damai dalam kebersamaan hari ini, kalian diminta Pak Mubarok untuk meresum atau merangkum di buku tulis. Keluarkan buku tulisnya, diresum atau dirangkum di buku tulis. Saya beri waktu 5 menit. Saya bagikan yaitu postes ya, berupa LKPD. Nah, ini LKPD-nya. Kalian kerjakan, tulis nama dahulu ya. Tinggal mana pekerjaan yang benar dan yang salah ya, akan saya bagikan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Baik, kalau semuanya sudah selesai merangkum tentang pembelajaran hari ini, kita tutup bukunya lalu dikemas ke dalam tasnya. Ayo semua. Ya, sudah? Kalau sudah selesai kemas-kemasnya, kita agendakan untuk minggu depan pelajaran kita lanjutkan ke pelajaran 7 dengan tema ketika kehidupan telah berhenti
dan kita kumpulkan rangkuman kalian tadi untuk minggu depan. Lalu kita masuk ke pelajaran 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Ya, baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, semoga pembelajaran hari ini ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ulang satu-satu yang laki-laki. Hati-hati di jalan. Yang bawa sepeda, yang jalan kaki di sebelah kiri, semoga selamat sampai di rumah. Dan tidak lupa untuk makan siang dan sholat duhur. Ya.